Bagaimana saya bisa merasakan kehadiran dia sepanjang sholat saya? Bagaimana sholat saya tidak dibatasi waktu lagi? Setelah sholat saya bisa terus mengingat kepada dia. Sampai di Quran dikatakan, orang beriman itu adalah orang yang sholatnya daim, sholatnya kekal, tidak dibatasi oleh waktu lagi. Bukan 5 waktu, dia sholat sepanjang waktu. Bagaimana? Karena tubuh ini kalau tidak dirawat, siapa yang mau merawatnya? Tubuh ini kendaraan yang paling hebat, yang akan mengantarkan kita kepada tujuan hidup kita. Sang jiwa penumpang dalam tubuh ini, jangan sampai dia belum diantarkan ke tujuannya, tubuh ini sudah ambruk duluan, karena kita tidak exercise. Personal development, belajar mengembangkan diri. Dalam diri kita begitu banyak potensi. Itu adalah gelombang, dan setiap gelombang akan beresonansi dengan semua benda-benda yang ada di alam semesta ini. Apa yang terjadi? Begitu pikiran kita positif, frekuensi kita positif, maka semua benda-benda yang positif yang kita inginkan akan datang dengan sendiri dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup tidak menakjubkan? Nabi Muhammad itu kenal dulu sama yang mau disembah, lalu menyembah yang belum kenal. Akibatnya ketika beliau berserah diri dalam penyembahannya, beliau mempercayakan diri kepada dia yang beliau kenal. Sepenuhnya berserah dirinya. Keren. Kayak kalian. Gak jelas berserah dirinya kemana. Baik, jadi inilah kuncinya. Ketika sudah bisa menemukan yang sama, passion, mission, vocation dengan profession sama, sudah ada irisannya. Nah itu baru menemukan, oh ini tujuan hidup saya. Selanjutnya nggak cukup, harus ada di sini, harus ada value, harus ada rule, aturan, harus ada relationship, harus ada kesetaraan, harus ada keserasian, harus ada hobbies, interest, harus ada presence, harus ada kehadiran. Coba melakukan apapun tanpa kehadiran, itu tidak akan pernah membangun kesadaran. Mungkin pernah dengar kajian saya, pipis saja di kamar mandi. Ketika kita pipis, suara pipis itu mewah loh. Mewah? Mewah. Suatu saat telinga kita tidak akan mendengar suara itu lagi. Keluar pipis mewah? Mewah. Banyak orang yang pipisnya susah. Ketika sudah keluar, warna pipis itu bicara apa tidak? Kalau diperhatikan dengan kesadaran, oh pipis saya jernih, berarti saya alhamdulillah sudah cukup minumnya. Begitu pipis saya kuning, oh ada masalah dengan pola minum saya. Coba pipis saja kalau dengan kehadiran bisa menimbulkan kesadaran. Coba nanti kalau sudah masuk ke kamar mandi mau pipis, hadir sepenuhnya di situ. Berterima kasih kepada tubuh. Terima kasih ya Allah yang maha hebat. Aku cuma minum saja ya Allah. Tapi mana untuk darah, mana untuk air kencing, mana yang racun, mana yang bagus, aku tidak sanggup memilihnya ya Allah. Engkau yang memilih semuanya. Pernah gitu nggak? Pernah gitu nggak? Saya juga bingung kalian tuh kemana aja selama ini. Allah yang telah memilihkan. Kata Allah, ini buat darah, ini buat daging, ini buat otak, ini buat mata. Air yang kamu minum aku pilah-pilah. Yang ini nggak boleh, ini racun. Aku masukkan lewat ginjal, disaring. Aku masukkan lewat kantung kemih dan aku buang. Pernah nggak kita berterima kasih ya Allah? Terima kasih hari ini aku masih bisa pipis dengan lancar. Engkau telah memilihkan mana air yang terbaik buat tubuhku, mana air yang harus aku buang. Aku tidak berdaya ya Allah tanpa kehadiran. Pernah begitu? Subhanallah. Saya bingung kalian tuh kemana aja selama ini. Dia lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, diurus semua kebutuhan. Coba saat kalian makan, dikunyah sebentar, kemudian ditelan. Setelah ditelan, kalian tidak pernah ngurusi makanan itu lagi. Pernah nggak bilang sama Allah, ya Allah aku serahkan semua urusan makanan kepadamu. Engkau yang paling tahu cara memilah-milahnya. Mana untuk daging, mana untuk tulang, mana untuk darah, mana untuk anggota tubuhku yang bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Engkau yang berkuasa untuk melakukan itu. Pernah begitu? Subhanallah. Mulai dari makan, tidak sadar. Pernah tanya nggak? Kenapa Rasulullah mengajarkan doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana
wa qina azabannar. Pernah tanya kenapa? Kenapa Rasulullah mengajarkan itu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa qina azabannar. Dan jangan sampai rezeki yang aku santap ini menjadikan diriku masuk ke dalam neraka. Pernah nggak bertanya? Jangan sampai makanan yang dimakan itu membuat kemarahan, menimbulkan iri hati, menimbulkan dendam. Jangan sampai makanan yang disantap itu malah mengeluarkan kata-kata yang kotor, umpatan. Dan itu perilaku yang akan membuat kita masuk ke dalam neraka. Pernah menyadari itu? Kalian makan serba tergesa-gesa. Bismillah aja kadang-kadang lupa. Boro-boro Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bahkan kalau saya tambah lagi doa itu. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau anugerahkan padaku. Manunggalkan ya Allah rezeki ini dengan tubuhku. Jadikan tubuhku sehat, kuat, sempurna. Dan di balik rezeki ini ada orang-orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini ya Allah. Aku doakan semoga mereka yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, mereka sejahtera lahir dan batin. Dan untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara yang telah bekerja keras menghadirkan makanan ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus saya hadiahkan Al-Fatihah buat semuanya. Fil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Duh, makanan itu ketika masuk ke dalam tubuh itu menenteramkan. Setelah makan itu boro-boro mau membicarakan orang lain, boro-boro menghujat orang lain. Yang ada, bagaimana cara saya mengembalikan semua hutang budi saya kepada orang-orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini. Satu butir padi itu ribuan orang yang terlibat. Siapa yang nanam saya tidak kenal. Siapa yang mengairi tanaman saya, padi itu saya nggak kenal. Siapa yang jaga supaya tidak dimakan burung dan tikus, saya nggak kenal. Berapa ribu orang yang bekerja di pabrik pupuk supaya pupuknya itu bisa menyuburkan tanaman itu. Siapa yang memikulnya, siapa yang nyangkulnya. Saya kalau disuruh untuk mengatakan jasa siapa satu butir nasi di depan itu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu sedemikian banyaknya. Lalu yang terpikir oleh saya, bagaimana saya mengembalikan semua utang budi saya kepada mereka? Kalau kita sadar saja ketika makan seperti itu, gak mungkin setelah makan kita menyakiti orang lain. Gak mungkin setelah makan kita menyakiti orang lain. Gak mungkin setelah makan kita membicarakan keburukan orang lain. Gak mungkin. Mulut kita akan terkunci untuk mengatakan itu semua. Yang ada adalah welas asih yang dalam, ingin mengembalikan semua utang baik budi mereka itu kepada mereka. Pernah begitu gak hadirin? Coba. Aduh, subhanallah. Banyak yang kita tidak sadari dalam hidup, betul? Ya. Maaf, saya bukan merendahkan. Boro-boro pipis, sholat aja kita gak sadar. Bola-bola BAB di kamar mandi, sholat aja kita gak sadar. Siapa yang disembah? Apa yang harus saya ingat? Bagaimana saya bisa merasakan kehadiran dia sepanjang sholat saya? Bagaimana sholat saya tidak dibatasi waktu lagi? Setelah sholat saya bisa terus mengingat kepada dia. Sampai di Quran dikatakan, orang beriman itu adalah orang yang sholatnya daim. Sholatnya kekal, tidak dibatasi oleh waktu lagi. Bukan 5 waktu, dia sholat sepanjang waktu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita diam, membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kita bungkam, membiarkan semuanya dalam ketidakpastian. Hanya melakukan rutinitas harian yang kita pun tidak mengerti maknanya buat apa. Hadirin, perhatikan ini. Presence. Present itu artinya hadir di sini saat ini sekarang. Tidak usah khawatir dengan masa depan. Tidak usah takut dengan masa depan. Ketakutan tentang masa depan bukan yang sebenarnya. Itu ilusi pikiran kita. Karena pikiran sedang membawa kita ke masa depan. Lalu kita menjadi khawatir dan cemas. Presence. Hadir di sini saat ini sekarang. Coba. Kalau naik sepeda motor, begitu selain naik sepeda motor, hadir dulu di situ. Rasakan kemewahan tangan kita pegang stang motor. Rasakan kaki kita masih bisa menginjak rem. Coba hadir. Sadari nafas yang ada dalam diri. Karena nafas adalah bukti keberadaan Dia sang hidup dalam diri kita. Menyadari nafas saja kita tidak punya waktu. Insya Allah nanti mulai minggu depan, setiap jam 10 malam saya akan mengajak kita untuk belajar perenungan kesadaran. Tapi jam 10 malam ya. Nanti akan disiarkan secara langsung di YouTube. Ini cinta kasih saya.
supaya kita hidup berkesadaran, supaya kita selalu hadir. Dan jadikan setiap yang kita lakukan adalah tujuan. Jangan kita jadikan yang kita lakukan adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kalau lagi sarapan pagi, stop, jangan mikirin kantor. Nikmati semua sarapanmu, nikmati kopimu, nikmati sarapan pagimu, syukuri semuanya, dan rasakan ketika kita masih bisa mengunyah. Berterima kasih pada lidah yang bisa merasakan semua rasa. Berterima kasih pada lidah kita yang masih bisa menyelesaikan semua makanan yang kita santapan. Di sini ada gigi yang mengunyah. Berterima kasih pada gigi. Umur saya sekarang 58 tahun, gigi saya nggak ada yang bolong satupun. Karena saya berterima kasih setiap hari. Begitu saya habis makan, langsung saya bersihkan. Begitu habis makan, saya bersihkan. Saya ke kampus itu bawa ransel, isinya sikat gigi. Gak bawa buku, gak bawa laptop. Sikat gigi aja sama odol. Dimanapun saya habis makan, saya segera bersihkan gigi saya. Jangan sampai kotoran berjam-jam nempel di sini. Kan itu yang membuat mulut kita tidak segar. Lalu timbullah bolong, betul nggak? Kalau sudah bolong kan berikutnya banyak penyakit di sini. Ya, mulut jadi tidak segar lagi. Coba belajar berterima kasih. Jadi kunci yang pertama adalah present. Belajar hadir di sini saat ini sekarang. Kunci yang kedua adalah ritual. Ritual. Apa itu ritual? Tumbuhkan dan pelihara kebiasaan baik setiap hari. Ritualkan, ritualkan. Ritualnya apa? Melakukan kebaikan setiap saat. Itu ritual. Sholat gimana? Yes, bagus. Tapi sholat bukan tujuan. Sholat itu kata Quran adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan sholat itu akhlak. Supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jangan bangga kita sudah sholat kalau kita belum tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Justru pertanyakan, ada apa dengan sholat saya? Kok sudah sholat saya masih bohong? Kok sudah sholat saya masih menyakiti orang? Itu yang harus dipertanyakan oleh kita. Kita terlalu bangga dengan ritual. Ritual yang saya maksud adalah lakukan kebaikan. Kebaikan setiap ruang dan waktu. Creativity and flow. Jangan tergesa-gesa. Hidup itu mengalir saja. Coba belajar dari pohon. Tidak tergesa-gesa tapi sampai. Belajar dari alam. Alam tidak pernah tergesa-gesa, tapi semuanya sampai. Lihat bunga anggrek di rumah kita. Mulai dari tadi tanam, tumbuh. Tidak tergesa-gesa. Tidak besok menjadi berbunga, tidak. Bercabang dulu. Tapi dalam waktunya, dia mengeluarkan bunga yang indah. Coba belajar dari alam. Tidak tergesa-gesa tapi sampai. Kita boleh punya target dalam hidup. Tapi target bukan untuk dicapai. Target itu agar kita segera memulai saat ini. Mulai saat ini. Sekarang. Jangan menunggu lagi. Value. Selalu optimis. Optimis. Bagi orang yang optimis, kesulitan adalah peluang. Bagi orang yang pesimis, kesulitan menjadi hambatan. Bahkan peluang pun bisa menjadi hambatan. Rules and relationship. Hidup ini ada tata aturan. Kita ini bagian dari umat manusia. Kita ini bagian dari alam semesta. Alam semesta punya hukum, punya aturan. Ikuti aturan alam semesta. Jadi kita akan mencapai kehidupan yang sesungguhnya dengan sendiri. Nilai apa yang harus kita kembangkan? Honesty, kejujuran, creativity, kreativitas, social intelligence, kemampuan bersosialisasi, curiosity, rasa ingin tahu, perspektif, sudut pandang, kindness, keramahan, love of learning, mencintai proses belajar. Karena hidup pada dasarnya adalah belajar. Apa yang dipelajari dalam hidup? Belajar menerima yang kita tidak suka. Belajar melepas yang kita suka, itulah hidup. Cuma dua aja dalam hidup. Betul? Terhadap yang kita tidak suka, sudah biasa kita menolaknya. Belajar menerima sekarang. Terhadap yang kita suka, kita sudah terbiasa mencengkramnya. Belajar untuk melepasnya sekarang. Belajar. Love of learning. Hobi bukan sekedar hobi. Yang senang musik, silakan. Karena musik itu sudah terbukti meningkatkan hormon-hormon positif dalam tubuh. Oksitosin, serotonin, endorfin. Exercise, olahraga. Saya setiap pagi lari 7 kilo di treadmill supaya terukur kecepatannya. Karena tubuh ini kalau tidak dirawat, siapa yang mau merawatnya? Tubuh ini kendaraan yang paling hebat.
yang akan mengantarkan kita kepada tujuan hidup kita. Sang jiwa penumpang dalam tubuh ini, jangan sampai dia belum diantarkan ke tujuannya. Tubuh ini sudah ambruk duluan karena kita tidak exercise. Personal development, belajar mengembangkan diri. Dalam diri kita begitu banyak potensi. Semua potensi dalam diri kita. Bahasa Arabnya jin. Jin itu bahasa Arab. Segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita. Semua yang tersembunyi, bakat kita, potensi kita, bangkitkan keluar. Baru jadi manusia yang sempurna. Minal jinnati wan nas. Present. Morning routine. Apa kegiatan rutin bagi kita? Setiap bangun pagi berterima kasih pada tubuh. Setiap bangun pagi berterima kasih atas hadiah kehidupan yang Allah berikan pada kita. Bergairah atau tidak bangun pagi? Kalau bangun pagi sudah, aduh, burung aja bangun pagi nyanyi. Ini bangun pagi kayak bemo. Aduh. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan hidup. Tidak menemukan passion, tidak menemukan mission, tidak menemukan vocation, tidak menemukan profession, tidak menemukan irisannya. Coba, kalau sudah menemukan irisannya, bangun pagi itu menjadi perayaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih diberikan hadiah kehidupan. Semoga hari ini, kehadiranku di dunia ini, membawa manfaat bagi banyak orang. Tidak boleh ada yang berkurang lagi kebahagiaannya setelah hari ini. Coba, tekadkan dalam diri. Keren hidup. Menakjubkan. Ya. Kemudian, role and relationship. Ada anak, ada orang tua, ada saudara, ada suami. Pandang sekarang mereka sebagai mitra kehidupan. Pandang mereka semua sebagai guru-guru yang sedang menyamar. Lewat mereka kita belajar kebijaksanaan. Ketidaksabaran pasangan kita sarana untuk membuat kita sabar. Bisa begitu? Jadikan mitra. Jangan ditandingkan, disandingkan. Kalian mesti ingat, dulu waktu pengantin, kedua mempelai sebentar lagi akan ditandingkan. Gitu nggak? Gila itu pembawa acara. Kedua mempelai siap untuk disandingkan. Ingat itu. Bukan ditandingkan. Kalian malah bertanding. Cekcok, pukul-pukulan. Ya Allah. Kalau mau berjamaah tuh sholat, baca Quran. Ini berjamaah cekcok. Gantian. Udah papa dulu. Gitu, diam. Udah selesai habis, nanti juga pasti habis, capek. Masa ngomong terus? Ya sekarang mama. Mama ngomong, papa, diam. Diam itu emas. Apalagi kalau mama minta emas, diam. Makanya diam itu emas. Wah, kalau kita sudah mengembangkan nilai-nilai ini, maka yang kita dapatkan life satisfaction, hidup memuaskan, harmony and connection, hidup selaras dan terkoneksi dengan semua orang, purpose and gratitude, hidup punya tujuan, dan tujuan hidup satu penggeraknya cuma Allah. Hidup saya tidak digerakkan oleh rasa takut saya, rasa khawatir saya, tapi hidup saya digerakkan oleh Allah yang menciptakan saya. Coba kalau hidup digerakkan oleh Allah, keren sekali. Creativity and transformational experiences, mengalami transformasi pengalaman. Jadi hidupnya itu selalu baru setiap hari. Bayangkan para sahabat, jika tujuan kita samar-samar, tidak tahu menuju kemana kita, maka hidup diselimuti oleh kebingungan. Waktu dan energi terbuang sia-sia. Sama tujuan hidup terlalu obsesif, terlalu menggebu-gebu juga itu sangat berbahaya. Itu menghambat untuk mencapai tujuan. Jadi tetapkan tujuan yang jelas. Fokus pada proses. Itulah sebetulnya yang disebut dengan creativity and flow. Hidup itu mengalir. Tidak usah tergesa-gesa. Suatu saat pasti kita akan mencapai yang kita tuju. Itulah hidup yang bermakna. Sekarang dapat pencerahan? Mengerti hidup yang bermakna? Tinggal pertanyaan pada diri kita, apakah hidup saya sudah bermakna atau belum? Apakah saya sudah menemukan titik temu antara passion saya, mission, vocation, dan profession? Kalau kita sudah menemukan itu, subhanallah, percaya sama saya, hidup mulai kelihatan titik terangnya.
Dan hidup itu menakjubkan. Kalau sudah dengar kajian yang ini, nanti dengar kajian saya 10 langkah hidup menakjubkan. Sudah saya share itu. Itulah pemikiran dari semua pemikir-pemikir tingkat dunia. Kalau baca sendiri buku-buku tentang itu, capek. Belum lagi bahasa Inggris, nggak ngerti. Betul nggak? Udah baca juga baru 1 baris, udah tunduh. Sudah tinggal dengar saja. 10 hidup menakjubkan sudah saya bagikan. Kuncinya apa? Bagaimana kita mensinkronkan pikiran dan perasaan. Karena sesungguhnya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mencipta. Allah sang keberadaan, Allah sang kehadiran. Siap untuk menerima semua stimulus yang kita. Allah itu hanya merespon apa yang kita sampaikan kepada dia. Ternyata dunia sains sudah mendeklar pikiran adalah energi, perasaan adalah energi, pikiran adalah frekuensi, pikiran adalah vibrasi, perasaan juga frekuensi, perasaan juga vibrasi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sedang memancarkan frekuensi dan vibrasi. Dan semua frekuensi dan vibrasi wujudnya adalah gelombang. Dan setiap gelombang akan beresonansi dengan semua benda-benda yang ada di alam semesta ini. Apa yang terjadi? Begitu pikiran kita positif, frekuensi kita positif, maka semua benda-benda yang positif yang kita inginkan akan datang dengan sendiri dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup tidak menakjubkan? Mau apa? Saya tadi pagi dapat WA dari sahabat kita. Ayah, alhamdulillah, hari ini saya sudah membuktikan apa yang ayah ajarkan di 10 hidup menakjubkan. Apa? Saya hari ini bisa beli mobil. Dan mobil itu persis seperti yang saya pikirkan dan rasakan. Dan sebelum ini saya merasakan seakan-akan mobil itu sudah ada di rumah saya. Makanya kalau bikin rumah, pakai garasi. Bikin rumah sudah tidak visioner. Tidak ada garasi. Karena berpikir tidak punya mobil. Betul mobil belum ada saat itu. Tapi kalau sudah ada garasi, dan kita merasakan dan memikirkan seakan-akan mobil yang diidamkan sudah ada di garasi, itu sudah doa daripada tidak ada garasi. Kan mungkin dianggap tidak masuk akal. Aduh, kamu itu bikin rumah pakai garasi segala. Duit di mana kalau beli mobil? Bagaimana Allah mau ngasih sama orang kayak gini? Sudah berkata duit dari mana? Samanya meniadakan Allah, sang maha kaya yang memiliki rezeki. Makanya kalau di rumah bikin lemari, banyak yang kosongnya. Ini buat baju merek ini buat baju merek ini, buat baju merek ini, gitu kalau saya. Makanya sekarang penuh tuh di rumah saya. Semua baju bermerek sudah ada di lemari saya. Sepatu sama. Rak sepatu di rumah saya banyak. Segala merek sepatu ada. Daripada nggak bikin rak. Betul nggak? Iya, berarti kita sudah menghambat. Itu visi itu doa itu. Ya, coba belajar seperti itu. Selaraskan pikiran dan perasaan kita. Maka hidup kita akan menakjubkan. Baik, kita simpulkan. Tugas kita saat ini. Udahlah kita yang sudah tua-tua. Tidak menemukan titik temu passion, mission, vocation, profession. Udah kita. Tetapi tamu agung yang datang kepada kita, anak kita, cucu kita, dorong mereka supaya menemukan hidup yang bermakna. Sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.